16? Mulai aja, Bu Gyokni, Mulai saja. sambil teman-teman nanti masuk ya. Oke. Baiklah, selamat malam teman-teman semua. Saya Giokni dan malam hari ini saya senang sekali karena dikasih kepercayaan sama Ibu Mimi bagian program untuk menemani dua bapak-bapak yang bakal seru ya untuk sharing kepada kita tentang self actualizing to full humanist. Wah, saya menyambut dengan antusias ketika membaca judul dari sesi malam hari ini. So, Bapak Ibu, welcome. Selamat datang di Insight Talk untuk bulan Maret dan saya akan menyampaikan beberapa hal penting untuk kita mengikuti sesi malam hari ini. Nah, sebentar. Ops. Saya akan share slide sebentar, Bapak Ibu. Nah, oke, pastikan yang hadir malam hari ini di ruang Zoom ini tidak salah kamar, tidak salah ruang meeting. Betul, Anda memang akan hadir di sesi Insight Talk. Betul ya? Oke, so yes. Dan ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar sesi kita berjalan dengan lancar, Bapak Ibu. Yang pertama adalah fitur-fitur penting di meeting kita, yaitu mikrofon dan juga video. Nah, ini idealnya nih Bapak Ibu, video ketika kita menyalakan video berdasarkan pengamatan saya selama ini ya untuk leading atau facilitating lewat online, ketika kita membuka video, maka konsentrasi kita akan meningkat. Begitu konsentrasi meningkat, fokus meningkat, maka materi atau insight yang kita dapat lebih banyak. Beneran loh. Oke, tapi memang ada kalanya Bapak Ibu sedang tidak ekologis gitu ya. Ada yang sudah sharing, saya sedang di rumah duka, saya sedang kurang enak badan, atau Anda lagi driving, sesuatu yang memang Bapak Ibu tidak memungkinkan untuk buka video, it's okay ya. Lalu kemudian mikrofon juga mute supaya tidak ada suara yang bocor, apalagi tadi ada yang lagi asik-asik dipijit gitu ya. Jadi supaya tidak membuat kita kepengen, aduh seandainya saya lagi ada di tempat refleksi enaknya gitu ya. Oke, so mikrofonnya di mute Bapak Ibu. Lalu yang penting juga, sembari nanti pemateri, speaker akan menyampaikan materi, ada kalanya muncul pertanyaan, Bapak Ibu sudah langsung bisa ketik di chat. Nah, saya atau mungkin nanti juga bisa dibantu Ibu Mimi akan bisa mengamati adakah pertanyaan-pertanyaan yang masuk, lalu nanti bisa juga saya selakan di tengah-tengah penjelasan atau pada saat sesi Q&A di akhir ya. Kalau misalnya pertanyaannya banyak banget, waktunya sudah mepet sekali, izinkan saya untuk memilih pertanyaan yang paling relevan. Oke, waktu kita 1,5 jam, Bapak Ibu. Jadi waktu untuk pemateri berbicara 60 menit dan nanti di akhir ada 15 menit untuk kita merap up dan juga membereskan pertanyaan-pertanyaan. Terkait dengan pertanyaan sudah, lalu sesi ini akan ada rekamannya Bapak Ibu, dan nanti setelah selesai dirapikan, rekaman ini akan diupload di YouTube-nya Neurosemantics Indonesia. Jadi kalau Anda yang mungkin ada gangguan-gangguan signal dan sebagainya, masih bisa catch up, masih bisa mendengarkan ulang. Atau ingin lebih dalam lagi, karena wah malam itu kayaknya agak kurang konsentrasi, mau mengulang lagi. Ayo silakan tonton di YouTube-nya Neurosemantics Indonesia. Juga ada sesi-sesi yang sebelumnya sudah pernah disampaikan di Insight Talk. Lalu, ini pengumuman penting juga. Para meta coach yang hadir malam hari ini, jangan lupa nanti di tengah-tengah atau menjelang akhir acara, saya atau Ibu Mimi nanti mungkin bisa beberapa kali saya akan posting link untuk akses ke Google Form untuk para meta coach. Ini khusus untuk meta coach, mengisi Google Form data partisipasi.
Oke, lalu kemudian foto bersama, jangan lupa nanti jangan pulang duluan, foto bersama di akhir sesi, dan juga setelah sesi Insitalk ini selesai, teman-teman akan diundang. Yang belum ada di WA Group NLP NS Discussion, Bapak Ibu akan diundang untuk join di WA Group besar. Oke, ini beberapa peraturan atau beberapa informasi penting supaya kita bisa mengikuti sesi ini dengan tertib, dengan asik. Nah, baiklah, sebelum betul-betul saya serah terimakan kepada dua bapak-bapak seru ini yang akan menyampaikan self-actualization, izinkan saya mewakili Pak Wahyudi Akbar sebagai Ketua Perkumpulan Neurosemantics Indonesia yang malam hari ini berhalangan. Jadi saya akan memperkenalkan Bapak Ibu. Siapa sih organisasi, institusi di belakang kegiatan-kegiatan yang selama ini diikuti ya, atau malam hari ini khususnya terkait dengan Insitalk. PNSI, Perkumpulan Neurosemantics Indonesia. Nah, Bapak Ibu, namanya aja perkumpulan yang adanya di Indonesia ya. Jadi kita memang ada di Indonesia. Kami bangga sekali karena kami itu bagian dari komunitas worldwide global, komunitas global International Society of Neurosemantics atau ISNS. Dan di sana ada sebuah tim yang semacam eksekutif tim gitu ya, dan disebutnya dengan International Leadership Team, di mana tentu saja ada Michael Hall, co-founder dari Neurosemantics, dan juga beberapa leaders dari beberapa negara. Nah, mari saya perkenalkan. Ada yang namanya, ada jabatan Presiden Director ISNS. Dan yang saat ini menjabat adalah David Murphy, dia ada di Meksiko. Kalau jumlah institut neurosemantik sendiri di worldwide, di global, di dunia, ada 14 institut teman-teman, Bapak Ibu. Dan neurosemantics trainer seperti Irfan atau Denny atau saya, ada Kak Samiton tadi ya, dan saya belum lihat lagi adakah beberapa teman-teman yang juga adalah NS trainers dari Indonesia. Nah, tapi secara global in total ada lebih dari 500 neurosemantics trainers, Bapak Ibu. Artinya trainers yang punya sertifikasi untuk mendeliver materi-materi neurosemantics. Dan ada 10.000 practitioners dan 3.000 lulusan master practitioners. Angka ini sebenarnya terus bergerak, terus bertambah ya. Oke, itu terkait dengan ISNS. Lalu bagaimana dengan MCF? MCF itu adalah Meta Coach Foundation. Foundation yang berisi komunitas ya, komunitas para Meta Coach. Secara internasional, Presiden Direkturnya saat ini dipegang oleh Sean Dwyer dari Australia, teman-teman. Kalau di dunia sendiri ada berapa Meta Coach-nya? Kalau NS Trainer ada 500-an lebih, kalau Meta Coach ada 5.000-an Meta Coach yang tersebar di banyak belahan di dunia. So, ini perkenalan terkait dengan PNSI, dan PNSI itu bagian dari apa sih, komunitas global apa, ini informasinya. Semoga membuat Bapak Ibu lebih kenal tentang PNSI, dan tentu saja kami bangga menjadi bagian dari komunitas ini. Nah, ini kalau lagi ada pertemuan-pertemuan lagi Michael Hall setiap bulan dia selalu sharing materi-materi baru ya, hasil dari dia menemukan sesuatu yang baru atau melingkate sesuatu yang menarik gitu, dideliver lah kepada kami yang ada di komunitas ini. Ini foto-foto teman-teman dari berbagai negara ya, berbagai negara di dunia yang tergabung dalam ISNS. Nah, mari kita zoom in. Kita zoom in ke yang kanan bawah, tentu saja bendera yang paling kita kenal, Indonesia. Nah, inilah dia data
Indonesia, teman-teman. Contact person untuk teman-teman bisa, oh saya berminat nih untuk jadi meta coach, oh saya berminat nih untuk jadi NS trainer. Contact personnya seperti yang ada di layar, teman-teman. Nah, data lebih lengkapnya lagi. Ayo, sejarah nih saya diceritain karena saat itu saya belum dilahirkan di komunitas ini. Ya, saya yakin juga beberapa yang di sini ada mungkin belum lahir juga di dunia neurosemantics nih. 2003 awalnya ternyata saya diceritakan sejarahnya di Indonesia. Jadi Bu Mariani punya sebuah study club yang diberi nama waktu itu namanya adalah ICONS, Indonesia Community of Neurosemantics. Tahun 2003, artinya sudah lebih dari 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu teman-teman. Nah, tahun 2022, 12 Maret tepatnya, beberapa orang melegalkan. Jadi kami sudah berbadan hukum, kami sudah punya sertifikat notarisnya, teman-teman. Jadi 12 Maret 2022, nama kami diresmikan menjadi Perkumpulan Neurosemantics Indonesia. Dan saat ini yang menjabat sebagai Ketua Umum PNSI adalah Pak Wahyudi Akbar yang malam hari ini absen, kirim salam buat kita semua. Lalu yang menjabat sebagai Direktur MCF Indonesia, Meta Coach Foundation Indonesia adalah Coach Irfan Irawan G yang malam ini juga akan berbagi kepada kita. Nah, data terkait dengan NS Trainer dan juga Meta Coach di Indonesia ini saya pakai tanggalnya tanggal hari ini nih, per 31 Maret, karena bisa jadi beberapa bulan lagi ini akan bertambah signifikan nih Bapak Ibu. Neurosemantics Trainer di Indonesia ada 17, dan Meta Coach di Indonesia ada 112. Agustus nanti akan beberapa teman, termasuk Bu Mimi nih ya, bocorin deh ya, sudah akan terbang ke KL untuk belajar langsung dari Michael Hall, disertifikasi kompetensinya untuk bisa jadi Certified Neurosemantics Trainer, menyusul kita-kita yang sudah duluan di 17 orang ini. Oke, ini data dan sejarah dan angka-angka terkait dengan PNSI, teman-teman. Ya, ini sesuatu yang penting. Kalau tadi data angka, data institusi, menurut saya slide ini slide yang paling penting. Dan kalau saya mencoba melihat dengan topik malam hari ini adalah jantungnya, visi dan kerinduan dari founder Neurosemantics. Karena dikatakan apa? Why we here? Mengapa Neurosemantics ini ada, teman-teman? As the performance of the richest meanings focuses on, memfokuskan pada apa? Mengaplikasikan apa yang kita tahu pada diri kita sendiri. Jadi para neurosemantician ini memang punya sebuah prinsip bahwa ilmu yang kita pelajari kita perlu untuk apply ke diri kita sendiri. Dan dalam rangka apa? Dalam rangka menutup atau mendekatkan antara our knowledge dengan apa yang kita lakukan. Knowing and doing gap-nya itu dibuat tidak berjarak, dilakukan apa yang kita tahu. Untuk apa? Nah, ini yang menarik. Unleashing our highest potentials. Ini pasti akan dikoprek-koprek nih sama dua bapak-bapak kita ini ya. Oke, lalu kemudian tujuannya untuk apa? Mengeliminate the knowing doing gap that prevent the full experiencing of the great ideas. Tujuannya adalah untuk membuat kita menjadi manusia yang sepenuh-penuhnya. Manusia yang benar-benar experiencing, mengalami gagasan-gagasan yang besar, menjadi the best version-nya kita. Menarik sekali dan ini membuat excited. Saya sendiri ketika lahir di dunia neurosemantics, saya happy banget karena lebih mengenal bagaimana potensi kita perlu untuk diungkap. Ini terkait Michael Hall, saya pikir saya nggak perlu bacakan. Bapak Ibu bisa screenshot atau bisa difoto, boleh silakan. Ini adalah co-founder dari Neurosemantics, Dr. Michael Hall. Dan tentu saja ini sebenarnya banyak sih ya. Yang paling menarik adalah, ini kayaknya saya perlu nanya Irfan. Ada berapa buku yang sudah ditulis oleh Bapak kita? 70 sih. 70.
Oke, ini yang tidak ada di sini, yang menurut saya ini lebih lebih nonjok ya. Sudah ada 70 buku dari Dr. L. Michael Hall, dan setiap kali beliau menulis buku baru, wah, para NS trainer, para meta coach sudah mulai kelabakan, bukan kelabakan. Udah mulai istilahnya apa ya? Kayak cacing kepanasan. Mau beli, siapa yang mau barengan beli? Gitu ya. Karena bapak kita, Dr. L. Michael Hall ini memang selalu digging, selalu menggali, selalu mengeksplor, dan membuat ilmu itu selalu relevan. Oke, so saya nggak bacakan, Bapak Ibu silakan screenshot saja. Nah, how to reach us, teman-teman terutama yang mungkin baru pertama kali join di Insi Talk, how to reach us, beberapa channel sosial media yang Bapak Ibu bisa kunjungi. Ada website www.neurosemanticsindonesia.com. Lalu untuk Facebook, kami punya yang namanya Indonesia Neurosemantics Institute. Lalu Meta Coach Foundation Chapter Indonesia. Instagram juga yuk follow. MCF Indonesia. Nah, YouTube ini yang Bapak Ibu nanti kalau mau akses, mau mendengarkan ulang rekamannya, catat juga atau silakan difoto juga halaman ini. Ini halaman yang penting sekali untuk Bapak Ibu punya ya. Untuk belajar di luar sesi-sesi tatap muka seperti ini, silakan jalan-jalan ke sosial medianya kami, PNSI. Oke. Semoga lengkap yang sudah saya jelaskan mewakili Pak Ketu yang absen terkait PNSI. Semakin kenal tentu saja semakin sayang. Jadi barusan perkenalan kami. Dan kalau kita lihat slide di depan sini, ini pasang remote. Remote apa? Remote state. Untuk diri kita, untuk kita semua yang hadir malam hari ini, ketika mau menikmati, ketika mau menyimak, ketika mau belajar dari dua bapak-bapak trainer dari self-actualization-nya Michael Hall, silakan. State apa yang mau dipakai? State fokus kah? State konsentrasi penuh? State pengen tahu gue ya, atau state relax, saya paling demen nih kalau kalau belajar relax tuh lebih gampang masuknya. Silakan decide untuk diri sendiri. Yang jelas pastikan 1,5 jam ini jadikan 1,5 jam yang memberdayakan. Kita bisa dapat banyak, kita bisa unleash our potential. Dari Irfan dan dari Denny, mereka berdua adalah meta coach, dan Irfan adalah meta coach ya, dan Denny secara menspesialisasikan diri juga untuk membantu para teman-teman yang mau develop bisnis, mau mengembangkan bisnis. Denny adalah business coach. So, kita sambut dua bapak-bapak yang akan sharing kepada kita malam hari ini. Kita kasih applause boleh? Nah, kali ini boleh nih kalau mic-nya mau dibuka. Oke, silakan untuk Coach Irfan dan untuk Coach Denny, dipersilakan. Inilah waktunya untuk memberdayakan kami. Thank you, Sigiyakni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera teman-teman. Happy Easter buat yang merayakan, jadi selamat Paskah. Ini sebuah kehormatan buat saya dan Denny untuk sharing, karena Denny ini juga adalah seorang meta coach dan NS trainer yang bertanggung jawab untuk mengembangkan self-actualization di Indonesia. Jadi dia ini adalah head-nya untuk self-actualization. Jadi kalau Yudi tadi di PNSI, saya di Meta Coach Foundation, Denny ini untuk self-actualization-nya. Nah, izinkan kita berdua untuk bisa share screen, so saya akan share PowerPoint-nya. So, teman-teman sudah bisa melihatkah? Sudah, aman, Ya. terlihat jelas. Oke. So, tema kita hari ini adalah self-actualizing to full humanness. Nah, ini temanya kenapa bukan self-actualization? Karena saya dan Denny ketika kita belajar tentang self-actualization itu bukan sesuatu end, bukan sesuatu hasil akhir yang dicari, karena kita tidak akan pernah mengaktualisasikan diri kita sepenuhnya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengaktualisasikan. Yang bisa kita lakukan adalah mengerjakan, melakukannya. Kita mau menuju ke sana, tapi ini adalah sebuah proses yang tidak akhir. Proses yang hanya akan berhenti ketika kita sudah mati.
Maka di sini diberi judul self-actualizing sebagai kata kerja to full humanness. Untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, yang sebenar-benarnya, yang secara penuh bisa menggunakan semua potensinya. Nah, untuk itu saya undang untuk Denny deh. Denny, kita bisa jelasin what is self-actualization? Apa itu self-actualization? Yes, thank you Bro Irfan. Jadi buat teman-teman di Indonesia, sekarang ini kita ada dua trainer, memang ada dua trainer dari neurosemantik yang bisa mengajarkan self actualization. Selain saya, yaitu ada Bro Irfan. Dan tadi Bro Irfan juga sudah memberikan prolog mengenai bahwa self actualization, seringkali orang mengira beranggapan bahwa self actualization itu adalah sebuah kata benda yang itu sudah selesai gitu, self actualization. Padahal sebenarnya ini adalah self actualizing dari Bro Irfan ucapkan. Nah, maka berikutnya adalah ketika kita mau self actualizing ini, maka apa sih self actualization ini? Jadi kita mau self actualizing ini apa? Nah, ini ada sebuah gambar seorang pemain balet ya. Saya sempat tanya kepada Michael, Michael, boleh nggak, ini waktu di Malaysia. Jadi waktu itu saya sama Irfan, kami waktu itu hampir ya Tahun pas lalu. tahun lalu ya, pas tahun lalu ya Bro ya, Maret ya. Hmm? Ya tahun lalu Maret kami ada di Malaysia ikut coaching mastery, dan pada saat itu kami bertemu pas lagi briefing dengan Michael. Saya sempat tanya dengan Michael, Michael, bisa nggak kasih saya satu pemahaman, brief explanation, paling simple self actualization itu apa sih sebenarnya? Nah, maka Michael mengucapkan, ya itu self actualization adalah bagaimana kita mengeluarkan potensi kita, ya kan? Yang dimana kita bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri kita, yang dimana nothing is taken away. Terus saya bilang, "Oh, Michael, ada yang lebih simpel lagi nggak, yang lebih mudah dimengerti gitu?" Michael bilang begini, self actualization itu pada dasarnya adalah seperti tukang cuci piring. Maka ketika dia menjadi seorang tukang cuci piring, dia menjadi tukang cuci piring yang terbaik. Ketika ia menjadi seorang pemain balet, maka ia mengeluarkan potensinya, dia melakukan yang terbaik untuk menjadi pemain balet. Bahkan ketika saya menjadi seorang ayah, seorang papa, bagi anak saya menjadi papa yang terbaik bagi anak saya. Jadi self actualization adalah kita menjadi versi yang terbaik dalam diri kita, yang dimana kita keluarkan potensi kita without nothing is taken away. Jadi tanpa ada hal dari kita yang dikeluarkan. Karena pada dasarnya kita ini Tuhan ciptakan itu sudah the best. Ya, seringkali diri kita lah yang membuat potensi ini tidak bisa keluar menjadi diri yang terbaik. Seperti itu. Silakan Bro Irfan menambahkan. Nah, ketika dibilang kita menjadi versi terbaik dari diri kita, dan kalau memang kita sudah jadi versi terbaik diri kita, bahkan ini adalah kata-kata Maslow sendiri yang dia katakan begini, self actualization itu bukanlah untuk orang-orang yang menambahkan sesuatu pada dirinya, tetapi aktualisasi diri itu adalah ketika kita menjadi seseorang yang tidak diambil apa-apa daripadanya. Nah, apa sih yang bisa diambil dari kita? Yang bisa diambil dari kita adalah otentisitas kita. Terkadang kita suka terbendung dengan budaya, terbendung dengan pembelajaran dari masa lalu, kita punya pengalaman yang tidak mengenakan, lalu kita memasukkan itu ke dalam pikiran kita, sehingga itu mengambil kemampuan kita untuk bisa mendengarkan diri kita yang sebenarnya. Jadi aktualisasi diri itu juga adalah bagaimana kita bisa mendengarkan kata-kata, pikiran, perasaan yang otentiknya diri kita. Menjadi diri kita yang sebenarnya. Karena tadi kalau Denny udah bilang bahwa kita ini sudah jadi the best ya. Tapi karena kita terkadang terkungkung, terikat, terkekang oleh hal-hal yang menjadikan kita mengecil dan menjadikan kita itu orang-orang yang tidak bisa mengaktualisasikan potensinya, maka kita perlu belajar lagi. Maka aktualisasi diri adalah sebuah proses belajar. Belajar apa? Belajar untuk mendengar kata-kata otentik yang ada di dalam diri kita sendiri. Bukan hanya itu aja, tapi kita juga belajar untuk mengembangkan segala kemampuan kita. Nah, di dalam neurosemantik sendiri kemampuan yang kita bicarakan ada 4, yaitu kemampuan untuk berpikir dengan baik, kemampuan untuk menjaga perasaan atau emosional kita dengan baik, kemampuan berkata-kata dan berkomunikasi dengan baik, dan kemampuan berperilaku dengan baik. Ujung-ujungnya adalah bagaimana menjadikan kita seseorang yang tadi Denny bilang,
menjadi seorang ayah, ayah yang terbaik, menjadi seorang ibu, ibu yang terbaik, menjadi seorang anak, anak yang terbaik. Bahkan pencuci piring pun menjadi pencuci piring yang terbaik. Untuk bisa melakukan itu, maka kita semua untuk bisa mengaktualisasikan dirinya perlu belajar untuk kembali bertemu dengan siapa kita yang sebenarnya. Sebagai manusia yang seutuhnya, the best version dari diri kita, dan belajar untuk mengenalinya. Dan bukan hanya belajar untuk mengenalinya, tapi kita juga belajar untuk mengembangkannya. Karena belajar untuk mengembangkan ini juga adalah bagaimana kita mengetahui apa yang perlu saya lakukan sebagai seorang manusia. Deaktualisasi diri adalah sebuah experience. Experience di mana kita mengalami diri kita yang sebenar-benarnya yang terbaik dan bagaimana kita belajar untuk kembali menjadi manusia yang seutuhnya. Maka dibilang menjadi seorang yang full humanness. Bahkan full humanness sendiri itu adalah kata-kata dari Maslow. Jadi self-actualization sinonimnya adalah becoming fully human. Menjadi manusia yang seutuhnya. Bisa jadi teman-teman ada yang nanya, kenapa self-actualization? Kenapa kita perlu mengaktualisasikan diri kita? Karena kata-kata self itu sendiri terkadang bisa jadi kata-kata yang tidak baik. Karena orang menganggap siapa kamu untuk kamu bisa menggunakan apa yang dalam diri kamu hanya untuk kepentinganmu, menjadi yang terbaik versi dari kamu. Namun Maslow mengatakan bahwa ini adalah perjalanan dari setiap orang. Maka setiap dari kita punya panggilan, punya drive untuk menjadi seorang yang mengaktualisasikan semua yang terbaik yang ada di dalam dirinya. Bukan hanya untuk diri kita, karena ketika kita menjadi versi terbaik dari diri kita akan mengubah diri kita dan orang-orang di sekitar kita pun akan mendapatkan manfaatnya. Kita pun akan bisa jadi berdampak dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah ini, what is self-actualization? Bagaimana kita experiencing our full humanness, our full individuality. Bagaimana kita secara pembelajaran kita mengenal hearing our inner voices, mendengar perkataan-perkataan dalam diri kita, belajar untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Bagaimana kita bisa sehat secara psikologi, sehat secara pikiran, sehat secara mental, sehat secara perkataan, sehat secara perbuatan. Dan neurosemantics memberikan prosesnya untuk ini. Maka silakan, Dan. Yes. Nah, maka di dalam neurosemantik, Michael membuat sebuah model, yaitu mengatakan yang namanya self-actualization itu sebenarnya apa sih? Nah, Michael mengatakan bahwa ini adalah fungsi dari dua mekanisme, yaitu mekanisme meaning dengan performance. Ya, dikatakan meaning bahwa setiap apa yang kita lakukan, itu kita memberikan arti dari perilaku kita, dari apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang terjadi di luar kita memberikan arti. Nah, kemudian berikutnya dari arti itulah terjadi sebuah sinergi yang mendorong adanya sebuah perilaku. Makanya dikatakan meaning and performance. Ya, bahasanya kalau ada orang itu pintar, ya kan, kalau di tempat kerja biasanya pintar tapi nggak bisa kerja, mikir juga gitu ya. Atau pintar kerja tapi nggak bisa mikir gitu kan. Nah itu ya serba salah juga gitu loh. Ya, yang kita cari itu kan yang bisa mikir, bisa kreatif, juga kerjanya semangat, seperti itu. Nah, karena itu juga mencerminkan aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri itu bukan hanya mengenai orang yang sudah mapan, dia berhasil, bukan hanya itu. Tapi seorang yang beraktualisasi diri, dia bukan hanya punya sebuah pemahaman, sebuah arti dalam kehidupan, tapi dia juga bisa memiliki sebuah perilaku, performance pekerjaan yang dia orangnya aktif ya, aktif dalam bekerja. Jadi bukan hanya kalau seringkali kalau saya tanya aktualisasi diri orang mengidentikan dengan sesuatu yang mapan, yang sudah bahkan beberapa saya tanya aktualisasi diri sama dengan orang kaya yang sukses dan berhasil punya rumah besar gitu kan, punya apa namanya, jet pribadi gitu ya. Nah, iya bisa jadi seperti itu gitu, tapi faktornya banyak gitu bukan hanya itu. Ya, silakan lanjut Bro Irfan. Nah, ini juga membawa kita kepada bagaimana memahami tentang memaknai dan bagaimana kita memahami tentang performa kita. Dan kata-kata sinergi. Maslow sangat suka sekali dengan kata-kata sinergi karena ini adalah kata-kata dan pelajaran yang diambil dari Ruth Benedict. Sehingga Ruth Benedict, mentornya Maslow, sangat menyukai kata sinergi. Sinergi itu adalah penggabungan. Bukan hanya penggabungan, tapi penyelarasan. Bagaimana menyelaraskan antara pemikiran, pemaknaan untuk bisa dilakukan secara performa.
apa yang bisa dilakukan. Maka kalau tadi saya sempat melihat ada pertanyaan bagaimana kita tahu menjadi versi terbaik dari diri kita dan dibandingkan apa, bagi setiap orang pasti akan beda-beda. Karena aktualisasi diri saya itu akan sangat tergantung dengan pemikiran saya. Dengan apa yang saya tahu, apa yang pernah saya pelajari, bagaimana saya memaknai, bagaimana saya belajar untuk bisa memberikan pemikiran-pemikiran, menjaga niat, menjaga keyakinan, meyakini sesuatu mana yang baik buat saya, dan bagaimana saya menghidupi itu semua. Maka aktualisasi diri, how does it work, bagaimana itu bekerja, itu akan bekerja di dalam setiap dari diri kita yang memahami bagaimana kita tahu apa yang kita mau di dalam diri kita, apa niatan tertinggi yang di dalam hidup kita, bagaimana kita berpikir, keyakinan apa yang saya mau pegang, dan bagaimana saya menghidupi itu semua. Maka bukan hanya tentang pemikiran, tapi juga tentang performa. Yang tadi Denny bilang, bisa jadi aktualisasi diri bagi seorang pengusaha adalah ketika dia bisa berdampak buat orang-orang di sekitarnya karena dia punya pemahaman tentang bisnis dan dia melakukannya dengan sebaik mungkin yang dia bisa, sebatas yang dia bisa, semampu yang dia bisa, sesuai dengan pemikirannya dia. Maka sinergi itu adalah penyelarasan antara apa yang saya tahu dalam pikiran saya dan bagaimana saya menggunakan apa yang saya tahu untuk berperforma, memberikan dampak bukan hanya buat diri saya, tapi juga buat orang-orang di sekitar saya. Nah, ini ada beberapa quote dari Maslow. Orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya adalah mereka yang sudah menjadi dewasa, sehat, dan bisa memenuhi kebutuhan dirinya, sehingga kita bisa melihat bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berbeda dengan manusia yang pada umumnya. High level of maturation, berarti dia menggunakan pikirannya. Dia tahu apa yang baik bagi dirinya dan dia bisa memenuhi itu semua. Dan yang berikutnya adalah aktualisasi diri adalah bagaimana melakukan apa yang saya mau. Bagaimana menjadi first class. Bagaimana saya menjadi yang terbaik yang saya bisa. Bukan artinya menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kata Denny tadi punya jet pribadi, bukan. Tapi sesuatu yang simple aja. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang dilakukan karena saya tahu ini sesuatu yang penting buat saya dan ini membawa saya kepada menjadi versi terbaik diri saya. Sesimpel ketika seorang pianis belajar memainkan piano. Bahkan bukan hanya belajar, ketika dia sedang menggunakan jari-jari untuk latihan hal-hal yang dasar, di mana dia tahu bahwa latihan itu akan membawa dirinya untuk menjadi versi terbaiknya. Sehingga kalau ditanya dibandingkan apa menjadi versi terbaik saya, apapun yang saya punya saat ini, lakukan sebaik mungkin. Kalau saat ini saya sebagai seorang ayah hanya mengetahui bagaimana mengasuh anak yang berumur 10 tahun, maka saya akan menggunakan apa yang saya tahu untuk bisa mengasuh anak ini sebaik yang saya bisa. Kalaupun ternyata di dalam diri saya ada drive, ada keinginan untuk menjadi lebih baik lagi, maka itu adalah tugas saya untuk belajar mengembangkan pemikiran saya, pengetahuan saya, supaya saya bisa melakukannya lagi. Apabila saat ini saya hanya bisa mengerti tentang bisnis, mungkin lebih kecil daripada Denny, tapi apa yang saya bisa itu yang saya lakukan sebaik mungkin. Pada saat saya melakukan itu, bukan sesuatu hal yang besar ketika saya mendapatkan hasil yang luar biasa baik, tapi sesimpel ketika saya menggunakan pemikiran saya dan melakukan apa yang saya tahu, itu pun sudah jadi aktualisasi diri. Jadi bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang ekstravagan luar biasa, bahkan sesuatu yang kecil. Kalau di sini dikatakan sesimpel melatih jari-jari di piano untuk menjadi seorang pianis. Itu saja sudah mengaktualisasikan dirinya. Sekali kata-kata Maslow bahwa what a man ought to be, he must be. Kalau dia mau mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang ayah, jadilah seorang ayah dengan pengetahuan. Mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang suami atau seorang istri, jadilah seorang suami atau istri yang sebaik-baik sepengetahuan. Kalau dia mau menjadi seorang pebisnis yang baik, seorang pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang baik karena memang pemimpin yang baik itu perlu juga bisa belajar untuk memimpin dirinya, untuk bisa memimpin orang lain. What does it look like? Kalau buat Denny seperti apa, Den? Aktualisasi dirinya. Bahkan, thank you, Bro. Bahkan hal yang paling sederhana malam hari ini adalah bagaimana saya bisa menjadi, partner bagi Irfan, bagi Bro Irfan untuk, tampil kita malam hari ini. Bagaimana kami bisa, menjadi partner dalam memberikan materi,
kami bisa saling memberikan yang terbaik, kami bisa saling berkolaborasi, kami bisa saling koordinasi, ya. Kemudian bagaimana ketika saya juga bisa menjadi sahabat yang terbaik bagi Bro Irfan. Well, itu adalah aktualisasi diri, teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang perlu mengguncangkan dunia gitu ya, membuat dunia, jadi yes, kita mau dunia jadi lebih baik, yes, tapi itu kita bisa mulai dari hal yang sangat sederhana sekali. Dan juga dikatakan saya ingat sekali bahwa, bahkan dalam aktualisasi diri, seorang pemain piano, maka dia perlu mainkan pianonya dia. Kalau dia adalah seorang pemain basket, maka dia perlu selalu main basket, dia akan bermain basket, dia akan memainkan pertandingannya dia. Bahkan seorang coach, ya. Dan ini juga sebuah, reminder buat kita adalah bahkan seorang coach pun yang beraktualisasi diri, maka dia perlu melakukan coaching. Dia perlu ada coaching-nya. Dia perlu melakukan, sesi coaching karena dia seorang coach. Ya, jadi, trainer maka dia perlu punya training gitu. Nah, itulah wujud dari, aktualisasinya dia seperti itu. Dan well, it start from the small things, dari hal itu untuk mengeluarkan potensi yang terbaik dalam diri kita, seperti itu. Silakan Bro Irfan. Nah, berarti buat teman-teman yang di sini, saya yakin semua dari kita adalah orang-orang yang mau belajar. Maka ini Mmm, adalah bentuk aktualisasi diri teman-teman. Sebagai seseorang yang mhm, mau belajar untuk menjadi lebih baik, seorang yang mau mhm, belajar untuk bisa lebih mengerti tentang aktualisasi diri, inilah aktualisasi diri mhm, kita. Inilah yang kita lakukan. yes, Bukan hal yang kecil ketika kita yes, ternyata, oh saya sudah melakukan semua yang saya bukan. Tapi sekedar jadi seorang pembelajar di saat ini pun kita punya kesempatan untuk bisa mengaktualisasikan diri kita. Nah, Oke, apa? apakah boleh saya sela Boleh. sedikit untuk Boleh, silahkan. sedikit menyimpulkan karena tadi jawabannya sudah begitu gamblangnya dari trigger atau pemantik yang diberikan oleh Pak Hengki. Jadi apa Coach Irfan dan Coach Denny atas pertanyaan Pak Hengki yang tentang ukuran, yang tentang dibandingkan apa, tadi jawabannya adalah ini sangat individual, sangat personal, tidak ada sebuah ukuran yang pasti atau dibandingkan dengan apa, tidak ada pembandingnya. Tetapi, coba ya, apa namanya poin yang saya ambil, betulkah? Satu, kita perlu tahu peran kita apa. Karena tadi dari berbagai contoh kan, jika engkau seorang pianis, maka engkau perlu bermain piano. Jika engkau orang tua, bla bla bla. Artinya kita perlu tahu dulu peran yang kita sedang lakoni apa. Lalu yang kedua adalah keep learning and keep progressing. Karena dari penjelasan Coach Irfan tadi, kalau saya taunya sampai segini, maka ya lakukan itu dan terus belajar. So, tahu perannya, lalu terus belajar. Dan yang ketiga adalah terus membuat kemajuan. Apakah bisa? Dan Ya, semoga apakah Pak Hengki cocok? ya. Karena bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu kalau kita nggak paham apa yang mau kita lakukan. Yes, exactly. Maka bagaimana saya menjadi seorang yang mengaktualisasikan diri. Nah ini yang gambaran dari meaning performance yang tadi kita bicarakan. Mm-mm. So apabila ini adalah pemaknaan dan ini adalah performa atau apa yang saya lakukan, maka sebatas apa yang saya tahu, kalau saya hanya tahu, maka saya perlu belajar untuk paham. Yes. Untuk paham, maka saya perlu punya keyakinan, ada belief. Di situ pasti Mhm. ada niat, intensi. Di situ pasti ada identitas, yang dimana dipenuhi juga mungkin dengan spiritualitas. Dan ini adalah semua makna-makna yang kita berikan. Ya. Semakin makna ini semakin baik, maka ini akan compel kita untuk menjadi semakin baik. Karena semakin kita tahu, semakin kita ingin melakukannya. Tapi Yes. yang jadi problem adalah kebanyakan orang, walaupun dia sudah tahu, tapi dia tidak melakukan, maka dia hanya pemimpi, Ya. dreamer. Di mana orang-orang yang tidak belajar dan tidak melakukan, mereka adalah orang-orang yang undeveloped. Mhm. Mereka orang-orang yang belum berkembang, belum pernah belajar atau tidak tahu. Dan orang-orang yang terus melakukan tanpa tahu, bekerja, mereka adalah orang-orang yang workaholic. Maka aktualisasi diri adalah bagaimana kita menuju dari underdeveloped
untuk terus belajar di dalam pembelajaran tentang diri kita, memahami diri kita, mencari tahu apa yang bisa kita lakukan, terus bertumbuh berkembang. Dan dari setiap apa yang kita pelajari, maka kita lakukan. So ini menjadi ranah how to be dan how to do. Dan inilah jalan menuju self-actualization. Karena sinergi antara apa yang saya punyai dalam pemaknaan saya, perlu saya lakukan. Apa yang saya lakukan perlu saya maknai. Barulah di sini kita terus bertumbuh dan ini berjalan terus. Belajar sesuatu, lakukan. Lakukan sesuatu, pelajari. Dan itu akhirnya menjadi satu proses yang tidak pernah berhenti sampai nanti kita sudah tidak akan lagi ada di dunia ini. Dan batasan kita mau naik ini sampai mana pemaknaannya itu tergantung sepenuhnya dari diri kita. Maka kalau dibilang how to grow ourselves is to learn, learning is growing, maka kita perlu terus belajar untuk memahami diri kita. Pertama, learning to know ourselves, authentic self. Mengetahui diri kita yang benar-benar otentiknya seperti apa. Mendengar our inner voices, our strength, kekuatan kita, kelemahan kita, passion kita, apa yang saya niatkan, apa yang saya inginkan. Dan dari setiap itu kita cari apa perilakunya yang bisa saya lakukan untuk menghidupi itu semua. Karena dengan begitu barulah kita menjadi orang-orang yang mengaktualisasikan diri. Tambahan, Den? Ya, dan ini yang seringkali menjadi satu tantangan juga, Bro. Bahwa kalau kayak di tempat kerja gitu ya, kadang kita punya tim yang taunya kerja, tapi nggak mikir, nggak ada planning gitu ya. Akhirnya jadinya orangnya workaholic gitu. Bagus workaholic, tapi ketika mau dipromosikan, ketika mulai mau di-upgrade gitu ya, itu menjadi sebuah challenge. Nah, itu yang membuat tim kita yang suka kerja, bagus tapi nggak bisa berkembang, nggak bisa terus perform. Kenapa? Ya perform tapi nggak bisa upgrade gitu loh. Ya dikarenakan itu eh, ada yang menghambatnya gitu loh. Jadi dia terus di workaholic, atau kita punya tim yang kebalikannya gitu. Sukanya mikir, mau ngerjain apa, lebih banyak mikirnya daripada kerjanya gitu. Apa-apa dipikirin dulu gitu, ya itu oke gitu, tapi akhirnya membuat dia tidak perform. Akhirnya mau di-upgrade pun, mau dipromosikan pun juga kesulitan. Itu juga salah satu contohnya juga. Maka yang Ya. idealnya adalah ada sinerginya gitu loh, antara mikir sama kerja gitu kan bahasanya, antara be sama do-nya. Seperti itu. Nah, itulah aktualisasi diri, self actualizing gitu. Maka that's why kita perlu aktualisasi diri. Kita perlu mensinergikan antara apa yang kita ketahui dengan apa yang kita lakukan gitu. Ya, kadang juga ada, betul, kita belajar, kita sekarang lagi belajar bersama, kita punya pemahaman baru, kita punya insight baru, kita ada sesuatu belief baru, misalnya framework yang baru. Nah, tapi ketika ini tidak bisa terrealisasi, ya, tidak mind to master, tidak, apa yang kita ketahui ini tidak menjadi action di dalam diri kita, maka itu ada sesuatu yang menghambat kita berarti untuk kita beraktualisasi diri. Ada potensi kita, jadi kita sudah ada potensinya, kita tahu apa yang perlu dilakukan, kita udah banyak belajar. Namun ketika kita mau melakukannya, itu tampaknya ada sesuatu yang menghambat di dalam kita misalnya. Nah, maka itulah momen di mana kita perlu belajar aktualisasi diri, mengaktualisasikan potensi yang ada di dalam kita. Seperti itu. Nah, itu silakan, Bro Irfan. Dari Bro Irfan gimana? Yang menanggapi silakan. Yep, so itu yang menjelaskan ini. Nah, berikutnya kalau nanti tentang cara, nanti akan kita bahas caranya. So, kita lanjut dulu. Oke. So, premises. Apa itu self-actualization dan itu butuh apa sih untuk kita bisa aktualisasi diri? Silakan. Oke. Nah, untuk aktualisasi diri, premisnya adalah human being have a higher nature and drive to actualize it. Jadi, teman-teman, Maslow mengatakan bahwa kita sebagai manusia, di dalam kita ini, kita punya nature, higher nature, kita punya drive-nya. Kita ini ada, nah ini dia, yang di layar, yaitu yang terkenal, yaitu Maslow Hierarchy of Needs. Ada 4, yang pertama yaitu di bawah itu adalah psychological needs, safety needs, love and belonging, sama esteem. Lalu ada satu yang paling atas yaitu self-actualization. Nah, maka
penggolongannya adalah 4 yang pertama dengan yang paling atas yaitu higher nature-nya kita, higher drive-nya kita yaitu self actualization. Nah, ini yang seringkali kita banyak pahami teman-teman bahwa kita tahu bahwa di segitiga Maslow gitu ya, bahwa di paling bawahnya itu adalah kebutuhan kita untuk hidup ya. Lalu kemudian yang kedua safety-nya, yang ketiga bagaimana kita ingin merasa dihargai, dicintai. Lalu yang keempat adalah belonging-nya. Kita esteem terhadap diri kita. Tapi ada satu lagi ya, drive yang tertinggi, higher nature-nya itu adalah drive, yaitu drive self actualization seperti itu. Silakan bro, lanjut. Dan ini mengacu kepada dasar yang berikutnya bahwa semua ini didasari dari makna. Bagaimana kita memaknai tentang apa yang saya punya. Sehingga ambil contoh tentang psychological need, tentang makan, tentang uang, tentang rumah. Bagaimana kita memaknai saat itu. Karena ada orang-orang yang punya makanan, punya cukup uang, tapi nggak pernah merasa cukup. Sehingga dia memaknai apa yang dia punya itu sebagai sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhan. Begitu pula dengan safety, dengan keamanan. Ada orang-orang yang menaruh keamanannya itu terhadap status. Menaruh keamanan itu terhadap pekerjaan, terhadap uang, terhadap resources. Bagaimana dia memaknai sumber daya ini di dalam kebutuhannya untuk keamanan. Itulah yang dimaksud dengan driven by meaning. Sehingga bukan artinya saya punya uang lalu saya langsung aman. Ada orang yang punya uang tapi tetap nggak merasa aman tuh. Ada juga orang yang mungkin uangnya pas-pasan, tapi juga dia merasa aman-aman aja, merasa nyaman-nyaman saja. Begitu pula dengan love dan belonging. Ketika dia berada di dalam satu lingkungan, rumah yang baik, keluarga yang baik, tetapi pemaknaan dia tentang keluarganya tidak baik, maka pemenuhan terhadap kebutuhannya terhadap love belonging itu nggak cukup. Begitu pula dengan self-esteem, tentang diri sendiri. Bagaimana menilai diri sendiri sebagai orang yang berharga. Kalau saya berpikir tentang diri saya bahwa diri saya ini selalu kurang, diri saya ini selalu tidak baik, diri saya ini ternyata tidak sebaik orang-orang di sekitar saya. Kalau itu makna yang saya berikan terlepas dari status, jabatan, uang, atau apapun yang saya punya, kalau itu saya pikir tentang diri saya, maka kebutuhan diri saya untuk memenuhi esteem atau kebernilaian saya itu tidak ada. Sehingga semua kebutuhan-kebutuhan ini mulai dari needs, safety, love, esteem itu didasari dari bagaimana kita memaknai apa yang kita punya. Dan ini yang Maslow bilang sebagai kebutuhan yang sifatnya defisiensi. Defisiensi artinya kalau dipenuhi dia akan hilang. Sedangkan aktualisasi diri adalah sesuatu yang bukan defisiensi, tapi ini adalah being needs. Kebutuhan yang dipenuhi karena memang dirinya punya desire untuk menjadi orang yang lebih baik. Jangan. Nah, being needs bedanya dengan defisiensi apa? Being needs, kalau saya penuhi, dia akan lebih lagi. Semakin saya memenuhi being needs saya, semakin saya ingin melakukan. Tapi kalau saya berpikir saya sudah punya cukup makanan, saya nggak pernah pikirin makanan lagi tuh. Hari ini saya makan kenyang banget, sampai sekarang suruh mikir makanannya udah males. Karena udah dipenuhi. Secara safety, kalau dia sudah punya rumah dan rumah dia sudah cukup nyaman, cukup baik, menurut dia saat ini, dia udah nggak butuh cari rumah lagi. Dan yang tidak baik yang menjadi neurosis adalah ketika dia merasa dia tidak punya cukup makanan. Dia merasa tidak punya cukup uang. Dia merasa tidak punya cukup keamanan. Dia akhirnya mencari dan berusaha memenuhi dengan sesuatu yang di luar sana yang tidak mungkin akan bisa memenuhi keinginan dari dalam dirinya. Maka di situ kadang-kadang uang atau makanan atau rasa aman itu terus dicari tapi tidak pernah ditemukan. Nah, beda dengan being needs. Silakan ya. Yes, nah ini contohnya kalau makan itu bro, aku jadi keinget bro. Aku itu hobi banget. Saya itu kalau lagi kerja gitu, kalau lagi aktivitas itu, kalau mau ngemil apa itu nggak pikir gitu loh. Tapi kalau udah malam, udah mau tidur, yang anak-anak istri udah pada tidur gitu ya, di depanku ada Netflix gitu ya, sendiri, itu rasanya sepi gitu loh. Nah, entah kenapa gitu ya, selalu jalannya ke kulkas gitu kan, nyamil ini atau pergi ke tempat nyimpan makanan gitu ya. Kenapa? Karena aku ngerasa makanan itu sebagai temanku. Aku ngerasa makanan itu bukan sebagai pengisi perut. Aku ngerasa sepi banget ya, sendirian nonton Netflix, semua pada tidur.
akhirnya aku ngerasa aku butuh companion. Nah, dan companion-ku itu adalah ya makanan itu, snack itu. Ya, bahkan momen di mana aku makan Indomie, Bro, kalau boleh jujur ya, ya itu ya malam itu sudah. Yang lain udah pada tidur, Indomie. Kalau Indomie itu ditanya siapa love yang and ngabisin, belonging apa itu, ya? bukan psychological needs ya. Merek ya, merek Nah, ya. Tit. Itu kan udah sinonim ya. iya. Makannya mie sedap, makan di Ramyu tetap aja bilangnya Indomie. Iya. Bagi aku itu temen ya, apa jadi temen, meaningnya jadi temen itu loh. Ya kan, aku makan bukan karena aku lapar, bukan karena psychological needs. Jadi aku makannya karena I need a love and belonging gitu ya. Rakus. Dan Rakus. ya itu. Nah itu, Ya. jadi ya itu meaning. Dan juga kadang eh, aku juga kadang ketemu temanku yang olahraga gitu ya. Aku rajin tuh olahraga pagi. Bro, lu ngapain lu olahraga pagi-pagi rajin amat? Iya, soalnya mumpung kalau olahraga pagi-pagi banyak temennya, jadi bisa ngobrol-ngobrol, bisa happy, bisa bisa seru daripada gua pagi-pagi sendirian di rumah, yang mending gua keluar sama teman-teman gua. Nah itu kan berarti teman saya itu dia olahraga itu bukan buat psychological needs tuh, dia olahraganya itu buat love and belonging gitu loh. Ya kan drive-nya itu drivernya itu bukan untuk dia sehat, tapi drivernya itu supaya dia punya teman gitu loh. Ya nggak, maka Atau mungkin kalau itu dibilang bagus. malu kalau gua olahraga ntar dibilang gini sama teman gua, esteem tuh. Mesti, wah, benar, benar. Olahraga Ya, karena malu. iya. Coach Irfan dan Coach Denny, saya tadi nyela sedikit ya. Tadi sudah terdengar satu terminologi neurosis. Jadi sepertinya boleh sedikit diberikan penjelasan sederhana supaya teman-teman lebih paham. Neurosis apa sih kok tadi tercetus itu? Neurosis itu adalah ketika seseorang memenuhi kebutuhannya dengan sesuatu yang salah. Kayak contoh, love and belonging dipenuhi dengan makanan. Akhirnya secara neurologinya tidak terpenuhi. Dan ciri-cirinya biasa akan terjadi, ini biasanya nih ya, kalau kita udah malam-malam makan Indomie, ada rasa bersalah. Jadi depressed, jadi anxiety. Aduh gimana nih ya, tadi salah nih makan Indomie nih, gimana nih ya. Akhirnya jadi pemenuhan kebutuhannya itu tidak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Karena setiap Oke, dari needs ini ada kebutuhan yang tepat. Kalau ngantuk ya tidur. Kalau ngantuk bukan oke, artinya minum kopi. Kalau ngantuk itu oke. tidur. Ya, Safety artinya kita butuh bagaimana kita bisa merasa safe. Pekerjaan bisa buat kita safe. Health bisa bikin kita safe. Kadang-kadang safety itu ditaruh di uang. Merasa bahwa kalau saya punya uang, saya bisa melakukan segalanya. Makanya kita bisa melihat orang-orang yang punya uang kadang-kadang melakukan semena-mena karena dia merasa safe karena uangnya. Padahal bukan itu yang membuat dia merasa aman. Love and belonging, yaitu friendship intimacy. Ada orang yang menggunakan love and belonging itu sebagai cara untuk membayar supaya dia berharga. Makanya saya sering menemukan orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang toksik hanya karena ingin merasa diterima. Hanya ingin merasa diterima dan hanya ingin merasa berharga. Akhirnya oke. terjadilah neurosis itu, kesalahan pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya bukan dipenuhi dengan apa yang memang dia butuhkan, tapi dia melakukan sesuatu yang lain untuk bisa memenuhi. Dan itu nggak akan pernah bisa terpenuhi. Kayak Oke, contoh, love and belonging itu nggak akan pernah bisa terpenuhi dengan Indomie malam-malam. Hanya bisa dipenuhi dengan istri, ataupun dengan teman, ataupun dengan family, atau sense of oke. connection. Begitu pula Yes. safety dan esteem. So itu Mhm. neurosis. Oke. Terima kasih. Jadi sudah semakin jelas. Teman-teman juga paham tentang apa itu neurosis. Artinya berarti kita perlu punya kesadaran sebenarnya kebutuhan kita sedang apa dan pemenuhannya apakah cocok gitu ya. Itu kaitannya sama neurosis. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut. Lanjut Ten, silakan. Nah, human nature has to be developed and nurtured that is valued and treated as precious. Jadi kebutuhan kita, nature kita ini bukan sesuatu yang salah loh teman-teman. Kita butuh rasa aman, kita butuh dihargai, kita butuh rasa safety, esteem gitu ya. Ini sebuah nature-nya kita, biologicalnya kita teman-teman. Dan juga termasuk kebutuhan untuk yang lebih tinggi, higher nature-nya kita, yaitu self-esteem, self-actualization. Nah, maka ini semua bukan sesuatu yang benar salah, dan ini semua sesuatu yang perlu kita terus develop.
teman-teman, dan perlu aware ya, dan itu kita perlu menghargainya dan perlu memperlakukannya eee, dengan sangat hati-hati, dengan menghargainya itu arti gini, seperti kayak gelas kaca gitu loh teman-teman. Ya kita perlu menghargainya gitu. Artinya begini, kalau seandainya saya menyadari bahwa saya malam suka makan Indomie gitu ya, maka satu adalah saya tidak terus-menerus menyalahkan diri saya, "Waduh ini Indomie ini, aduh kok tadi kayak yang Bro Ivan cerita, aduh nyesel gua makan Indomie," gitu ya. Habis itu udah mulai besok aku 5 hari nggak makan Indomie gitu ya. Atau enggak, mulai besok satu bulan ke depan nggak makan Indomie lagi ya, terus menekan diri sendiri gitu ya, merasa bersalah yang berkelanjutan seperti itu. No no, tapi kita perlu menyadarinya, makanya kita perlu belajar aktualisasi diri. Kita perlu menyadari nature-nya kondisi kita apa, lalu kita perlu mendevelopnya. Dan mendevelop ini perlu sabar, kita perlu nurture, ya nurture itu yang merawatnya. Dan itu kadang perlu takes time, kita perlu berlatihnya gitu ya. Bahwa menyadari bahwa Indomie itu bukan teman ternyata. Aku perlu ditemani sama istriku. Tadi Bro Irfan baru cerita, istri atau teman ya, atau anak gitu ya, itu. Hmm. Dan itu sesuatu yang kita perlu hargai, karena itu memang kondisi kita sebagai human gitu. Jadi justru kalau kita nanti menekan diri kita, merasa guilty yang berkelebihan, berkelanjutan, malah itu nanti jadi masalah baru kayak gitu. Ya, silakan Bro Irfan. Nah, kenapa perlu sadar? Karena ini adalah sesuatu yang lifelong proses. Aktualisasi diri itu nggak akan pernah berhenti. No end, nggak ada ujungnya. Saya nggak bisa bilang saat ini tanggal 31 Maret pukul 20:56 saya mengaktualisasikan diri saya. Nggak. Tapi ini adalah sebuah proses yang nggak ada habisnya. Maka ketika kita belajar sesuatu, kita bertumbuh, berkembang, lakukan. Melakukan sesuatu, belajar dari apa yang kita lakukan. Dan itu akan terus menjadikan kita menjadi orang yang terbaik. Maka there is always the processes, ada proses yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menjalani ini semua. Nextnya, Dan. Yes, lanjut. Dan maka ini adalah sebuah simultaneously of the process of effort and joy. Maka dalam prosesnya ini teman-teman, satu ada upaya, tapi juga bukan upaya artinya, aduh gue lagi jadi lelah nih, gue lagi perlu perbaiki ini, gue perlu upgrade ini, no. Tapi ada satu lagi adalah satu premisnya, nanti kita ada bahas ini setelahnya adalah itu joy, bahwa kita melakukannya dengan happy, dengan exciting, ya. Maka orang yang beraktualisasi diri itu juga orang yang bukan orang yang tertekan, depres gitu ya, tapi dia bisa enjoying life, menghargai hidup, mengapresiasi hidup, dan ini adalah proses yang terus-menerus. Kita lakukan prosesnya, ya kan, ada upaya, ada kita merasa enjoyment di situ, kita lakukan lagi enjoyment, lakukan enjoyment. Maka ini adalah meaning performance, lakukan terus-menerus seperti itu. Silakan, Bro. Dan ini sebuah paradoks sebenarnya. Karena bagi orang yang tidak mengaktualisasikan dirinya, proses dan berusaha itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi paradoksnya adalah bagaimana kita bisa menikmati effortnya. Bahkan punya joy, bukan cuma bahagia, tapi bersuka cita di dalam apa yang dilakukan. Dan ini proses yang terjadi secara bersamaan. Jadi bukan artinya aktualisasi diri sesuatu yang butuh effort lalu capek, enggak. Tapi karena ini adalah sesuatu yang menyenangkan, dia akan lakukan terus-menerus. Karena setiap dari kita punya drive untuk aktualisasi diri. Dan ini adalah menjadi sesuatu yang mendasar sekali. Dan bahkan menjadi the ultimate human dream. Karena setiap dari kita pasti ingin untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Bahkan secara fundamental, diri kita ketika dilahirkan, ketika kita belajar semakin lama, semakin dewasa, akan selalu memiliki panggilan bahwa I can do more than this. Saya bisa melakukan lebih dari ini. Saya bisa jadi lebih baik daripada ini. Saya mau jadi lebih baik daripada ini. Maka aktualisasi diri adalah benar-benar mendasar. Sesuatu yang memang perlu kita cari. Nah, maka dengan itu gimana caranya? Maslow udah kasih 19 karakteristik orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya. Jadi kalau tadi ditanya bagaimana caranya, inilah yang perlu kita cari. Inilah yang perlu kita latih. Ini yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah nyaman dengan ketidakpastian. Untuk bisa nyaman dengan ketidakpastian, kita perlu menjadi orang yang sangat safe dengan diri kita. Kita nggak bisa lagi membandingkan diri kita dengan orang lain,
Maka tadi pertanyaan, bagaimana saya tahu saya jadi yang terbaik apa enggak? Karena uncertainty dari diri kita, bahkan apa yang saya pikir terbaik tentang diri saya, bisa jadi belum jadi yang terbaik. Saya butuh nyaman dengan diri saya untuk bisa uncertain bahwa apa yang saya lakukan bisa aja nggak berhasil. Saya butuh nyaman dengan ketidakpastian bahwa apa yang saya lakukan di depannya bisa saja ada tantangan. Maka kapasitas untuk menerima bahwa saya bisa menghadapi apa yang ada di depan saya walaupun tidak pasti, itu dibutuhkan untuk kemampuan bisa aman dengan diri sendiri. Caranya ya untuk accept self dan others. Menerima diri sendiri, menerima orang lain. Kemampuan untuk menerima kekuatan, kelemahan, kebodohan, kepintaran, kemampuan, ketidakmampuan, passion saya, ketidaksukaan saya, karakter saya, masa lalu saya, baik atau tidak, masa depan saya, semuanya perlu belajar untuk diterima. Begitu juga menerima orang lain. Karena kita nggak punya kendali atas orang lain, tapi kita punya kendali atas diri kita sendiri. So, kapasitas untuk menerima ketidakpastian dan mentoleransinya dimulai dari kapasitas kita untuk mampu menerima diri kita sendiri dan orang lain. Nah, yang berikutnya nih. Yes. Dan berikut adalah bagaimana kita bisa menerima diri sendiri dan orang lain, teman-teman. Jadi seorang yang beraktualisasi diri itu ciri-cirinya selain juga bisa menerima yang namanya ketidakpastian tadi yang seperti Bu Ivan katakan, juga bagaimana kita bisa menerima diri kita dan orang lain. Artinya menerima kekurangan diri sendiri, menerima kelebihan diri sendiri, acceptance, menerima kondisi kita, dan juga bisa menerima diri sendiri orang lain, kelebihannya, kekurangannya, ya. Dan makanya itu yang membuat kita bisa beraktualisasi diri. Ketika kita tidak, kalau misalnya saya membayangkan aja kalau saya nggak bisa terima gitu ya, saya nggak bisa terima misalnya pasangan saya nih, atau saya nggak bisa terima partner bisnis saya gitu ya. Selama saya nggak bisa menerima kondisinya mereka, maka itu bisa menjadi salah satu yang menghambat pertumbuhan saya. Membuat saya tidak bisa accept mereka. Kalau saya nggak bisa accept mereka, maka bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan mereka, seperti itu. Nah, itu salah satu ciri-cirinya sangat bisa accept diri sendiri dan orang lain, kelebihan dan kekurangannya. Silakan, Bro Irfan. Nah, yang berikutnya adalah di dalam diri kita, bagaimana kita bisa memahami tentang diri kita sendiri. Termasuk saya perlu tahu kekuatan saya. Paham akan kekuatan saya sehingga saya bisa spontan, dan ketika saya spontan, saya bisa membangun kreativitas saya. Sepertinya bertolak belakang, tapi tidak. Karena spontaneity atau kemampuan saya untuk bersikap spontan dan menjadi kreatif itu karena saya paham siapa saya. Siapa diri saya, apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya nggak bisa lakukan, apa kapasitas saya. Dan mengenal diri saya secara otentik juga memampukan saya untuk bisa punya detachment atau punya the need for private and solitude. Saya bisa menyendiri, saya bisa nyaman dengan diri sendiri, saya bisa bertemu dengan diri saya sendiri, saya bisa memahami diri saya sendiri, saya bisa berpikir tentang diri saya sendiri, dan saya bisa mendengar inner voice saya, perkataan otentik dari diri saya. Dan yang kontrasnya adalah bukan hanya saya bisa nyaman dengan diri sendiri, tapi saya punya kapasitas dan kemampuan untuk memiliki relasi-relasi hubungan baik dengan orang-orang di sekitar saya. Maka ini butuh paham kekuatan, paham kelemahan, paham siapa saya, dan ini dibutuhkan untuk menjadi diri saya yang otentik. Jadi kalau yang pertama itu adalah tentang menerima diri, menerima itu akan membantu kita untuk menjadi orang yang otentik dan memahami diri kita sendiri. Dengan begitu kita baru bisa aktualisasi diri. Yang berikutnya, silakan ya. Yes, melanjutkan lagi adalah genuine caring and love, kemudian altruistic. Jadi orang yang self actualization itu bukan orang yang cuma peduli sama dirinya sendiri loh. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini orang aktualisasi diri, ini orangnya egois nih mikirin diri sendiri. Enggak, teman-teman. Justru orang yang aktualisasi diri, mereka adalah orang yang semakin dia beraktualisasi diri, dia akan semakin memahami orang lain, semakin punya kasih, semakin dia memperhatikan orang lain, dan dia semakin ingin melakukan perbuatan baik kepada orang, baik itu altruistik, bahkan membuat hal-hal baik kepada orang lain. Jadi ini juga kalau tadi Bro Ivan sering mengatakan adalah paradoks ya. Justru orang yang care dengan dirinya dia, ketika dia care, dia mau aktualisasikan dirinya, maka paradoksnya adalah membuat dia semakin memperhatikan orang lain. Semakin dia care dan semakin dia mau buat
terbaik buat orang lain juga, seperti itu. Jadi, ya itu paradoksnya gitu. Jadi ketika kita beraktualisasi diri, di sini kan katanya adalah self-actualization. Namun ciri-ciri orang yang beraktualisasi diri, paradoksnya adalah kita orang yang menjadi peduli sama orang lain, seperti itu. Silakan lanjut, Bro Ivan. Nah, yang berikutnya adalah self-transcending, sense of humor, dan simplicity. Ini juga satu paket. Self-transcending itu artinya saya bisa memahami diri saya bukan hanya sebatas fisik saya, tapi saya bisa transcend atau naik di dalam diri saya untuk memahami identitas saya yang ada beberapa. Pertama, kita tahu diri kita secara physical atau experiencing self kita. Kita tahu ontologi kita. Tapi self-transcend itu artinya saya tahu saya di sini mau buat apa. Bukan hanya tentang ontologi, tapi tentang teleologi. Saya di sini untuk apa? Dan ketika saya sadar saya di sini untuk apa, dan ketika kita naik lagi, maka yang kita temukan adalah teologi. Atau kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Sehingga self-transcending adalah bagaimana kita naik level di dalam diri kita, memahami diri kita bukan hanya sekedar jasad fisik, tapi saya punya identitas-identitas di dalam diri saya, di mana yang tidak terbatas dengan peran, tapi saya tahu saya mau naik menjadi manusia yang sifatnya itu lebih memahami kenapa saya ada di dunia ini, yang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Self-transcending itu adalah bagaimana saya bisa memahami pikiran saya tentang diri saya sendiri yang sifatnya lepas bukan hanya sekedar fisik dan peran, tapi tentang niat-niat saya, tentang keyakinan-keyakinan saya, tentang bagaimana saya menilai hidup saya, tentang bagaimana saya bermanfaat buat orang-orang di sekitar saya. Dan itu dipenuhi karena saya memahami nilai-nilai penting di dalam hidup saya. Sehingga kalau teman-teman di sini adalah seorang yang suka belajar, maka di dalam diri kita ada diri yang seorang pembelajar. Dan self-transcending artinya saya memahami dan menyadari siapa saya sebagai seorang pembelajar, untuk apa saya belajar, apa niat saya belajar, dan bagaimana ini selaras dengan keinginan saya untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya, yang sesuai dengan apa yang Tuhan ingin saya lakukan di dalam dunia ini. Dan kalau orang sudah bisa melakukan itu, hidupnya tuh santuy, gampang ketawa, light hidupnya, tenang, hidupnya tuh simple, bahkan natural. Karena kita kembali kepada diri kita siapa adanya. Gak diambil pusing, hidupnya tuh gak berat. Karena kita memahami bahwa kita bukan hanya tubuh fisik saja, tapi saya punya tubuh spiritual. Identitas yang lebih tinggi daripada itu. So ini self-transcending, sense of humor, dan simplicity. Next ya, silakan deh. Yes. Nah, maka lanjutannya adalah bagaimana inner directedness and absence of artificial dichotomies, ya, dan more efficient perception of reality, yang dimana adalah orang-orang yang aktualisasi diri ini adalah bukan orang yang kaku, teman-teman. Kaku itu artinya adalah ketika dia melihat sesuatu itu dia cuma lihat hitam dan putih. Nah, itu tidak orang yang aktualisasi diri, dia tidak orang yang kaku lihat hitam dan putih gitu loh. Tapi dia bisa melihat dari perspektif yang lain. Ya, jadi dia bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dia bisa mempunyai persepsi yang bukan banyak persepsi, tapi bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Nah, sehingga itu membuat dia menjadi lebih fluent, bukan tidak kaku, tapi lebih fluent. Seperti itu. Next, silakan, Bro. Dan ini baru bisa dilakukan kalau orang ini punya otonomi. Otonomi itu artinya dia punya tanggung jawab dan kendali atas dirinya. Kalau dia punya kendali atas dirinya, maka dia bisa menjaga dirinya untuk tidak terjebak dengan pemikiran yang hitam putih, dan bahkan dia tidak mendikotomikan sesuatu dengan yang lainnya, tapi dia bisa punya multi perspektif. Dan multi perspektif ini juga karena dia memahami siapa dirinya. Dia memahami bukan hanya kekuatan kelemahannya, tapi siapa dirinya di dalam dirinya. Dan yang balik lagi bahwa itu juga bisa dilakukan ketika dia sudah bisa menerima dirinya. Maka menerima diri kembali menjadi manusia yang seutuhnya ditambah dengan tanggung jawab, itu adalah kata kunci yang mungkin hari ini bisa diambil. Sehingga kalau kita tidak menemukan apa-apa dari semua yang kita bicarakan hari ini, kata kunci yang pertama adalah menjadi manusia yang seutuhnya itu adalah menyadari bahwa saya berharga sebagai seorang manusia. Dan karena saya berharga, saya perlu tanggung jawab atas hidup saya. Punya otonomi, punya kendali atas diri saya. Baru dari situ kita bisa mulai menjalankan misi kita untuk menjadi orang yang mengaktualisasikan diri. Nah, untuk saya tambahkan lagi, berarti saya sedikit lompat, Bro, bahwa
hal ini membuat kita menjadi lebih demokratis dalam sikap dan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, berhadapan dengan orang lain. Ketika kita sudah punya tanggung jawab, otonomi terhadap diri kita, ya kan, maka kita lebih bisa demokratis gitu loh dalam perilaku kita, ya dalam berhubungan dengan orang lain, karena kita tidak melihat segala sesuatu itu hitam dan putih. Karena kita bisa belajar lihat dari perspektif orang lain, seperti itu. Dan tadi ada tambahan lagi bahwa ya orangnya ya tadi Bro Irfan katakan santuy gitu loh. Jadi kalau kita lihat orang gitu ya mengkerut terus gitu ya, nah itu perlu diajak untuk aktualisasi diri tuh kayaknya tuh, ada kerutannya gitu ya kan. Bukan diajak ke Korea, ditarik. Nah, nah makanya dikatakan kalau aktualisasi diri itu inside out ya kan, Bukan outside bukan in. outside in ya kan. Nah kalau outside in kan dia perginya ini Bro, pergi ke facial Bro, ya pergi ke dokter kulit gitu loh Bro. Ya kan, tapi adalah inside out seperti itu. Hmm. Ya silakan Bro, lanjut Bro. Nah, orang-orang yang begini, dia pasti bisa merasakan peak experiences. Peak experiences itu Hmm. artinya ketika kita mengalami sesuatu, kita bukan hanya mengalaminya dalam fisik kita, tapi kita bisa bersyukur atasnya. Kita bisa memberikan arti yang lebih daripada cuma sekedar apa yang dialami oleh tubuh kita. Maka dikatakan ini mystic atau peak experiences, itu artinya ketika kita sedang menghidupi hidup ini dari ranah bukan hanya secara fisikal, tapi bahkan secara temporal, secara waktu, secara sosial, secara spiritual. Dan kita mempunyai rasa syukur yang luar biasa besar. Dan ini pasti rasa-rasa di mana ketika kita seperti menemukan sesuatu yang sangat indah. Ini ketika kita nonton Korean drama, lalu kita sangat terenyuh, tersentuh hatinya, lalu kita menerima bahwa oh begitu besar cinta yang ada di dunia itu. Nah, itu peak experiences. Ketika kita melihat orang melakukan sebuah perbuatan baik, lalu hati kita terenyuh dan kita suka akan hal itu. Di mana kita menghargai keindahan. Begitu aku melihat istriku dan melihat dia begitu cantik dan aku begitu menyayanginya, itu peak experiences. Dan itu karena saya bisa punya perspektif yang berbeda, yang lebih baik tentang apa yang saya terima tentang diri saya dan tentang diri orang lain. Nah, ini ada hubungannya juga dengan philosophical attitude. Hmm. Karena orang-orang yang punya peak experiences, yang mampu bersyukur, dia pasti punya attitude yang filosofis. Filosofi itu apa sih? Filosofi itu adalah the love of wisdom. Maka filosofi, orang-orang yang suka dengan filsafat, dia suka dengan kebijaksanaan. Maka orang yang mengaktualisasikan dirinya karena dia punya multi perspektif, dia punya sukacita, dia bisa care, bisa love, menerima orang lain, dia bertanggung jawab atas dirinya, dia pasti orang-orang yang bijaksana. Dan berikutnya maka eh, dari situ dia punya the greater sense of sacred of life, sehingga dia menjadi orang-orang yang sangat menghargai kehidupan. Maka orang-orang yang beraktualisasi diri, dia sangat mengapresiasi adanya kehidupan. Artinya ketika kita bersama dengan tim kita bersama dengan family kita, anak dan istri kita, maka kita sangat menghargai waktu bersama mereka. As this is a moment of life, seperti itu. Bahkan dikatakan seakan-akan waktu itu berhenti ketika kita bersama dengan mereka. Kita merasakan bahwa ini adalah kesakralan dalam hidup gitu loh, ya kan? Dan berikutnya adalah sehingga itu membuat kita terus-menerus memiliki sebuah apresiasi yang segar. Ya, jadi kita sehingga tiap hari itu bersyukur ya, bersyukur, menghargai kehidupan ya. Bahkan tadi dikatakan Boyfriend mengatakan kita ada peak experience, sehingga kita merasakan bahwa kehidupan ini begitu sakralnya. Kita sangat bersyukur sekali bahwa Tuhan itu memberikan kita satu kehidupan yang amazing banget gitu loh. Bahkan ketika kita lagi bikin salah gitu ya, ketika kita lagi ada masalah, kita bisa melihat bahwa ini adalah momen yang dimana sangat sakral gitu loh. Momen yang dimana kita ada pembelajaran terpenting di sini. Ya, jadi dan itu membuat kita semakin punya apresiasi dalam kehidupan. Dan itu membuat kita bukan tambah banyak pikiran, teman-teman. Justru membuat kita merasa bahwa hidup ini sesuatu yang worth living, ya, membuat sesuatu yang layak untuk dijalankan gitu. Jadi kalau orang yang stres, galau gitu ya, dan mungkin dia mau mau bunuh diri atau mungkin kemarin ada berita lompat dia dari apartemen, maka itu jelas bukan aktualisasi diri seperti itu. Silakan Bro Evan. Dan ketika dia bisa menghargai sesuatu,
Berarti bukan hanya dia menerima dirinya, dia juga menghargai dirinya. Karena freshness of appreciation, dia terus-menerus menghargai. Dia menghargai orang-orang sekitarnya, menghargai pekerjaan, menghargai lingkungan, menghargai Tuhan, yang menghargai dirinya. Maka orang-orang yang seperti itu pasti akan menghargai juga proses. Maka dia tidak lagi menjadikan segala sesuatu hanya ujung atau hasilnya, tapi dia akan menghargai prosesnya. Dan setiap dari kita, saya nggak tahu teman-teman di sini apakah sudah pernah menjalankan proses ini atau tidak. Tapi inilah cara-caranya untuk kita bisa menjadi orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya. Setiap dari kita pasti punya cara-cara kita tersendiri yang bisa kita lakukan untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan karakteristik-karakteristik ini. Nah, bagi saya sendiri pribadi, yang paling berguna bagi saya ketika saya belajar neurosemantics dan belajar ini adalah kemampuan saya untuk menerima diri saya, tidak membandingkan diri saya dengan orang lain, mengambil tanggung jawab atas segala sesuatu yang saya lakukan, mengambil tanggung jawab atas segala konsekuensi karena saya perlu mempertanggungjawabkan pikiran, perasaan, perbuatan, dan perilaku saya dan perkataan saya. Dan saya berikutnya belajar untuk menghargai diri saya sendiri. Nah, itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang nantinya jadi bijaksana. Jadi kalau buat saya take away-nya adalah seutuhnya saya menyadari bahwa saya berharga. Saya menerima diri saya bertanggung jawab atas diri saya, dan saya menghargai segala sesuatu. Karena menghargai segala sesuatu itu akan membantu saya untuk bisa bersyukur. Dan ketika saya bersyukur, saya menjadi orang yang lebih bijaksana. Itu cara saya untuk menjalankan ini semua. Karena yang lainnya bagi saya itu akan ikut. Nah, kalau Denny gimana? Hal yang paling aku pelajari ya bro, ketika belajar SA ini adalah belajar untuk tidak menjadi manusia super bro. Ya aku pikir kemarin banyak belajar NLP gitu ya, belajar neurosemantik ya. Aku pikir aku bakal jadi manusia yang tanpa rasa takut bro. Wah, jadi kalau bisnis gitu ya, jadi kebal rasa takut ya, menjadi kebal dengan kegagalan gitu ya. Ternyata justru semakin kita belajar, kita menjadi manusia seperti itu. Menerima yang namanya up and down. Menerima ketika saya ada gagal, ya saya terima bahwa saya gagal gitu. Kalau ketika saya lagi ada problem, saya terima bahwa saya lagi ada masalah gitu. Dan itu Ya, membuat saya bisa jujur kepada diri sendiri. Justru itu menjadi lebih ringan sebenarnya. Ya, justru yang bikin susah itu kan yang bikin quote and quote ya, membuat nggak maju itu karena tidak bisa jujur pada diri sendiri, tidak bisa menerima keadaan, ya, terus kepengen ya, berambisi terus-menerus, pengen lebih, 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 lebih gitu ya, pengen jadi manusia super gitu loh. Justru ke sini belajar SA itu membuat kita bahwa eh, merubah definisi sukses saya berarti, Bro. Bahwa justru menjadi manusia apa adanya gitu loh. Jadi manusia super quote and quote bukannya kebal peluru gitu loh, tapi kayak Superman gitu ya, tapi juga boleh nangis kok. Ketika aku lagi sedih, aku boleh nangis. Ketika aku gagal, aku boleh kok di kamar 1-2 jam nangis gitu kan. Kenapa enggak gitu kan. Aku kalau aku lagi butuh dipeluk, boleh. Aku minta hubungi Bro Irfan, bro. Aku pengen ketemu bro. I need friends untuk ngobrol. Aku butuh teman untuk ada yang peluk aku misalnya, ya kan. Jadi becoming, wah boleh kok vulnerable gitu loh. Bukan jadi manusia super. So itu yang paling membantu bagi diriku gitu bro. So ya. itu membuat itu lebih banyak hal. Bukan masalah itu menjadi tidak ada, tapi responnya menjadi lebih ringan, lebih santai, lebih mudah, dan akhirnya lebih banyak mudah dan banyak jalan keluar seperti itu. Itu Hmm. kalau dari saya, Bro. Thank you, So, Bro. itulah full humanness. Nah, mungkin sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, sekarang sudah pukul 9:19. Jadi kita manjat dulu ke chat. Ada beberapa pertanyaan Coach Irfan dan Coach Denny yang sudah muncul dari sejak 2036 tadi. Dari Ibu Lina, bagaimana sikap kita jika kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi tetap tidak diapresiasi oleh lingkungan terdekat kita, misalnya keluarga atau tempat kerja? Silakan. Nah, ini kembali kepada otonomi, menerima untuk tanggung jawab bahwa apa yang saya lakukan itu sepenuhnya tanggung jawab saya.
Saya nggak bisa mengendalikan orang-orang di sekitar saya untuk menilai saya seperti apa. Bahkan saya nggak bisa menilai dan nggak bisa memaksa istri saya untuk berpikir apa tentang saya. Maka yang dimaksud dengan bagaimana kita punya inner directedness. Saya tahu kenapa saya melakukan pekerjaan ini karena saya tahu ini punya saya. Dan saya berani bertanggung jawab atasnya. Apapun hasilnya saya akan bertanggung jawabkan. Karena kalau saya berharap penilaian dari orang, orang itu akan menilai berdasarkan kriterianya masing-masing. Sesuatu yang saya anggap bagus, belum tentu Denny anggap bagus. Sesuatu yang saya indah, bisa jadi Denny nggak anggap indah. Sesuatu yang Denny anggap enak seperti Indomie, buat saya belum tentu enak. Maka setiap orang pasti punya kriteria-kriteria sendiri dan nggak fair untuk diri kita sendiri kalau kita berharap bahwa apa yang kita lakukan itu perlu dapat penilaian dari orang. Apa yang orang lain bisa berikan kepada kita itu adalah feedback, informasi. Tapi kalau orang mau menilai atau tidak itu hak mereka. Tapi karena saya tahu bahwa saya ingin dan saya perlu informasi dari orang-orang di sekitar saya, maka saya perlu menerima informasi. Nah, ini bagaimana saya mengartikan informasi yang saya terima itu. Apakah itu menjadi sebuah penilaian yang menjatuhkan saya atau sebuah penilaian yang menjadikan saya lebih baik. Maka apabila kita masih punya rasa takut bagaimana saya dinilai oleh orang lain, maka yang perlu kita pelajari adalah satu, belajar tanggung jawab bahwa semua yang saya lakukan itu adalah punya saya. Setiap orang punya hak untuk menilai, tapi menerima penilaian apa itu apa enggak, itu adalah hak saya. Maka apa yang bisa saya lakukan adalah menghargai saya sendiri yang sudah melakukan. Nah, kalau saya sudah menghargai, orang lain mau menilai apa, saya toh sudah menghargai diri saya. Hanya menganggap apa yang diberikan oleh orang lain itu informasi untuk menjadikan saya lebih baik. Dan ini memang challenge-nya adalah ketika ini orang-orang yang terdekat, seperti keluarga, istri, suami, anak. Karena mereka itu punya kapasitas yang jauh lebih besar untuk menyakiti kita. Saya ngajarin SA seperti ini. Istri saya ntar malam-malam bisa bilang, halah kamu ngajarin orang aktualisasi diri, kamu jadi suami aja masih belum benar. Nah gitu kan. Tapi itu informasi yang perlu saya terima untuk saya bisa introspeksi diri dan menghargai diri saya sendiri. Karena saya masih mau belajar. Maka kita terus saja belajar. Learning to grow. Bagaimana supaya enggak orang lain itu menjatuhkan kita, tapi menggunakan apa yang diberikan oleh orang lain sebagai hadiah. Buat saya menghargainya, saya menerimanya, dan saya cari tahu di dalam diri saya, bisa jadi mereka benar, bisa jadi mereka salah, dan apa yang bisa saya lakukan untuk menjadikan diri saya lebih baik. Ya, oke. Semoga menjawab Ibu Lina. Jadi ada dua hal terkait dengan tanggung jawab, lalu kemudian yang kedua adalah itu sebuah feedback untuk membuat kita tetap learning dan tetap growing gitu ya. Oke, lalu kemudian kita akan menuju ke yang sudah diketik dulu ya. Nanti kalau waktunya cukup Bapak Ibu boleh nambah kalau ada yang mau nanya. Ibu Mimi ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, kalau investasi properti bagaimana? Ini tadi waktu membahas tentang hierarchy of needs, ya, tentang neurosis. Kalau investasi properti bagaimana? Sudah punya rumah tapi masih cari lagi. Safety needs atau actualizing wealth management? Nah, ini ranahnya Denny nih, Dan. Kalau ini mah kalau ngerasa sudah punya lebih ya bagi-bagi aja kasih ke kita ini bro. Sepertinya ini hanya Cimimi yang bisa jawab. Karena pembelian properti itu untuk memenuhi kebutuhan apa? Karena bisa jadi ada orang yang beli properti karena memang dia suka investasi. Memang aktualisasi dirinya adalah sebagai seorang investor. Ada yang beli properti memang untuk bisa diberikan kepada anaknya. Ada beli properti yang memang karena gue punya duit lebih ya gue beli aja. Ada yang bisa buat supaya gue bisa masuk ke klub properti Indonesia. Itu kan berarti ada sesuatu yang nggak benar tuh. Dan bisa jadi ada orang yang kalau punya properti gue bisa banggain nanti lebaran tahun depan, bisa ngomong ke orang-orang di kampung bahwa propertiku tuh segini nggak kalah sama adikku. Nah itu jadi sesuatu yang nggak sehat. Maka itu hanya diri kita sendiri yang tahu tuh itu memenuhi kebutuhan yang mana. Karena kita nggak mungkin bisa menilai kan, kita nggak punya kriterianya. Oke, jadi ini thank you Ibu Mimi. Jadi atas pertanyaan ini dan jawaban Coach Irfan tadi sama-sama membuat kita jadi tahu bahwa untuk tahu neurosis apa enggak, untuk tahu ada di level kebutuhan mana, itu memang perlu kejujuran dari setiap kita masing-masing. Begitu ya? Betul, Coach Denny, Coach Irfan? Yes? Ya, Benar. Coach Mimi puas ya atas jawabannya. Lalu ada lagi deh, sebentar. Oke. Tambahan Ya, lagi. silakan.
Oleh karena itu, orang yang beraktualisasi diri, ada satu hal yang sangat penting, yaitu adalah bagaimana dia bisa jujur dengan dirinya sendiri. Dia bisa jujur, karena ketika dia bisa jujur dengan dirinya, dia bisa memahami bahwa kayak tadi misalnya, beli properti, apakah itu, motivasinya adalah untuk cari aman, untuk dihargai orang, atau memang actualizing wealth bagi orang tersebut. Maka hal yang paling penting adalah bagaimana jujur pada diri sendiri. Silakan, lanjut. Iya. Dan kita terlepas dari dikotomi, artinya baik apa enggak. Hmm. Karena at certain level bisa baik, at certain level itu bisa enggak. Oke. Ya. Yes. Ya, pertanyaan masih nyambung, masih Bu Mimi, tapi ini sepertinya nggak nyambung, nggak ada hubungannya dengan yang tadi ya, hierarchy of needs. Ketika SA adalah proses, karakteristik ini bisa muncul dan kadang juga hilang. Ini karakteristik berarti dari slide yang karakteristik SA tadi ya, Bu Mimi? Ya, Mhm. karakteristik. Oke, silakan. Oh tentu, bisa. Karena ini sebuah proses. Dan konteksnya beda-beda. Contoh, saya bisa caring dan love terhadap istri saya ketika saya lagi benar. Coba kalau lagi lapar, bisa hilang tuh. Karena defisiensi need saya, kebutuhan fisik saya belum terpenuhi. Maka nggak bisa ke love and belonging gitu. Masih kebutuhannya di fisik. Makanya kalau orang lapar rese gitu kan. Terus kemampuan untuk bisa filosofi. Kalau kita punya pengetahuan ya tentu kita bisa punya bijaksana. Tapi kalau suruh saya bijaksana di dalam hal main saham misalnya, nggak punya tuh saya kebijaksanaan karena saya nggak punya pengetahuannya. Sehingga ini adalah Oke. tergantung konteks, tergantung waktu, tergantung tempat, tergantung banyak hal. Maka tadi dibilang self actualizing is a processes yang Yes. dan bahkan kita nggak perlu mencari hasilnya, tapi kita mencari processes dan means-nya. Caranya masih sama, tetap menerima, tanggung jawab, menghargai, lalu punya love, punya kasih sayang, altruistik itu tetap sama. Ya. Dan nggak menutup kemungkinan ya itu akan naik dan hilang. Karena namanya seperti semua processes, Yes. ada kadang dia optimum, kadang enggak. Oke. Dan Yes. dengan jawaban Dan Coach, ya silakan Coach Denny. tambahan lagi bahwa itu juga sama kayak perbedaan role. Contoh kalau Mhm. misalnya saya sebagai atasan mungkin saya sebagai atasan, saya bisa baik gitu loh dengan tim saya. Saya bisa care sama mereka, saya bisa perhatikan mereka, bahkan saya bisa melihat dari sudut pandang mereka. Tapi ketika saya sudah sampai di rumah, mungkin belum tentu sama pasangan saya bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi tadi beda konteks, beda role-nya kita juga bisa berbeda. Makanya Ya. actualizing itu bukan satu kali dilakukan lalu semua aspek selesai, no. Maka lakukan di banyak aspek juga, banyak konteks seperti itu. Oke. Yes, terima kasih Coach Denny dan Coach Irfan. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari Ibu Rasya Army. Hambatan internal dan eksternal apa saja saat berproses aktualisasi diri? Hambatan internal dan eksternal. Kebalikan dari karakteristiknya aja, tidak mampu menerima diri sendiri, tidak menghargai diri sendiri, lepas tanggung jawab, lalu tidak punya kasih sayang, berpikirnya secara hitam putih, tidak bisa untuk belajar untuk jadi lebih baik. Nah, itu yang dalam pikiranku ya. Kalau dari luar sebenarnya nggak ada. Karena balik lagi, aktualisasi diri itu bukanlah apa-apa yang ditambahkan kepada kita, tapi bagaimana kita kembali kepada apa adanya kita. Sehingga sebenarnya tidak ada hambatan dari luar seperti apa yang bisa menghambat kita untuk aktualisasi diri. Ambil contoh Viktor Frankl deh. Orang yang sangat tertindas berada di kamp penampungan di Auschwitz, tapi dia tetap bisa aktualisasi dirinya tuh. Tetap bisa menghargai tentang kehidupannya, tetap bisa menghargai apa yang dialami, bahkan keluar tanpa trauma sedikit pun. Nah, salah satu miskonsepsi yang besar adalah kita perlu memenuhi segala kebutuhan kita yang di bawah baru kita bisa aktualisasi diri. Enggak. Kita hanya butuh barely to get by. 50% aja terpenuhi kita udah bisa naik. Karena yang namanya deficiency needs ketika saya butuh, ketika terpenuhi dia hilang. Enggak dipikirin lagi. Tapi ketika dia muncul lagi baru kita cari lagi. Sehingga menurutku sepertinya nggak ada halangan dari luar untuk kita aktualisasi diri. Lebih kepada mau nggak kita bertanggung jawab atas diri kita, kembali kepada full humanness-nya kita dengan menerima, menghargai, dan takjub atas diri kita sendiri. Nah ini proses yang ada di neurosemantics. Sehingga
indahnya neurosemantics adalah dia memberikan proses-proses yang terstruktur caranya untuk bisa mendapatkan itu semua. Karena dari setiap caranya 19 karakteristik itu, kita punya proses-prosesnya lengkap tuh, cara-caranya. Pertanyaan-pertanyaannya, bagaimana cara install. Nah itu yang kita mungkin nggak punya waktu untuk bahas di sini. Ya, oke. Baiklah. Cukup, Coach Denny, mau menambahkan atau cukup? Oke. Sebentar, ada pertanyaan, tetapi coba ya nanti Coach Irfan dan Coach Denny bisa menilai apakah ini relevan dengan tema kita. Dari Wida, saya tidak tahu nih laki atau perempuan karena off kamera juga. Bagaimana menghadapi orang tua yang tinggal bersama kita di mana orang tua mengidap NPD dan vampire energy? So, relevankah? Yang pasti cari bawang putih sama salib. Vampir ya ini ya. So enggak. Gini, kemungkinan yang dirimu perlukan adalah pemahaman tentang kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di orang tua. Karena narcissistic personality disorder itu kebanyakan karena ada sebuah kebutuhan dari masa kecil, mungkin trauma ataupun apapun yang tidak pernah terpenuhi. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan satu, tetap ambil tanggung jawab, tetap menerima diri sendiri dan orang lain, lalu cari tahu apa yang bisa dilakukan dengan caring, dengan love, dengan menghargai, dengan bagaimana kita kembali kepada human-nya kita yang memang di dalam diri kita itu adalah satu, ada rasa tanggung jawab, ada value tanggung jawab kan kepada orang tua. Dan kalau memang dibutuhkan, cari terapis yang profesional, psikolog yang profesional. Kalau misalnya memang mereka butuh itu. Dan balik lagi, tanggung jawab terhadap apapun yang dipilih, saya sama Denny mungkin nggak bisa kasih secara konkret seperti apa, karena kita nggak punya konteks yang jelas kan seperti apa. Tapi yang saya bisa katakan adalah, yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita. Kita nggak bisa kendalikan orang lain, kita hanya bertanggung jawab atas pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga cara-cara apa yang perlu saya lakukan untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu mungkin salah satu tantangan yang perlu dipelajari. Dan I'm sorry it happened to you, punya orang tua yang seperti itu. And yet, itu adalah bisa juga menjadi sebuah anugerah, sebuah berkah bagimu untuk jadi seorang manusia yang lebih baik, karena mengasuh orang tuanya walaupun mereka seperti itu. Kalau dari Denny ada tambahan? Saya rasa hal yang paling penting adalah bisa menerima mereka dulu, menerima orangnya, bukan menerima perbuatannya, tapi orangnya dulu. Ya, ketika kita bisa terima orangnya, ya, maka di situ kita bisa belajar melihat dari perspektif yang berbeda. Dan memang kita perlu ada boundaries-nya. Boundaries inilah yang memang perlu diatur gitu. NPD, challenge-nya untuk NPD adalah dari yang saya pahami, challenge NPD adalah dia selalu ngeliatnya keluar gitu loh, bukan ngeliat ke dalam. Nah, challenge-nya di situ. Tapi kan ini sesuatu yang dalam pengaruh, bukan dalam kontrol kita. Apa yang dalam kontrol kita adalah pikiran kita, perasaan kita, ucapan, dan tindakan. Saya rasa seperti yang tadi Saudara Ivan ucapkan, bahwa kita belajar tanggung jawab dulu dengan diri kita. Ya, kemudian juga belajar melihat dari sudut pandangnya orang tersebut. Ya, dan kemudian membedakan antara orang sama perilakunya gitu loh. Mungkin perilakunya kita kurang suka gitu, mungkin sifatnya kita kurang suka, tetapi orangnya kita sangat terima, kita bisa mengapresiasi orangnya. Seperti itu dari saya. Oke. Pertanyaan yang lain sih sepertinya yes no question aja, hubungi Ibu Soeng kalau butuh properti dan sebagainya. Oke, baiklah teman-teman, karena Bapak Ibu sekarang sudah 9:33, kita masih perlu melakukan foto bersama. Namun sebelum sampai betul-betul di ujung, izinkan saya untuk ambil pointer pentingnya dari Insitalk malam hari ini. Karena menurut saya ini krusial sekali, apalagi benar-benar by intentionally, dengan sangat disengaja menggunakan judul self-actualizing, ya, to full humanist. Nah, self-actualization itu noun, sudah selesai. Tetapi mengapa yang benar, yang tepat adalah self-actualizing? Karena ini terkait dengan proses dan unending proses yang terus-menerus, sehingga ada space untuk kita learning and growing. Lalu yang kedua terkait dengan apa sih menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu mengeluarkan yang terbaik, menjadi versi yang terbaik dari setiap
peran kita. Dan tadi diingatkan, hati-hati yang sering kehilangan adalah keotentikan kita. Jadi kita diingatkan tentang be authentic ke diri kita sendiri sehingga kita mampu mengembangkan diri. Lalu yang ketiga terkait dengan model yang di-create oleh Michael Hall dalam membuat self-actualization itu menjadi grounded, menjadi lebih membumi, yaitu mensinergikan antara meaning, pemaknaan, being dengan doing, yaitu performance. Jadi sinergi antara meaning dan performance itu akan meng-create self-actualization dan itu bukan ending proses tetapi terus-menerus terjadi. Lalu selanjutnya yang lain saya tidak akan summary-kan karena lumayan detail tentang hierarchy of needs, tentang neurosis, tentang karakteristik, karena seperti kata Coach Mimi di teks, silakan daftar saja kelas-kelas yang sudah dibuka, difasilitasi oleh Coach Irfan maupun Coach Denny terkait dengan materi self-actualization ini. Saya dan Coach Mimi dan Coach Hani di sini juga sudah belajar tentang SA ini, menarik banget Bapak Ibu ya. Oke, saya sudah ngebut kecepatan gigi 5 karena sudah lewat 6 menit. Mari kita foto bersama Bapak Ibu. Yuk, yang bisa buka kamera, tapi kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, jangan leave. Ya. Jadi, wah disuruh buka kamera, saya leave aja. Enggak, kalau memang nggak bisa buka kamera, nggak apa-apa ya. Oke, yang bisa buka kamera, ayo kita buka kamera. Sekali lagi terima kasih buat yang dari seluruh Indonesia. Yang Makassar, waktunya udah malam banget juga masih stay di sini. Wah, Coach Hani sudah jam tidur, teng. Baik, yuk kita kasih senyum terbaik kita dan saya akan, Bapak Ibu boleh tolong jangan ngechat dulu karena akan menutup layar. Jangan chat dulu, yes. 1, 2, 3. Ya, baiklah. Sekali lagi terima kasih Coach Irfan, Coach Denny, Terima Ibu kasih Mimi dari semua. bagian program. Terima kasih PNSI. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dan belajar sama-sama. Sampai bertemu lagi di Terima Insitalk yang akan datang. Terima Thank kasih. you. Assalamualaikum. Irfan, thank you Denny, Terima thank kasih you Thank you semuanya. Mimi, thank you semuanya. teman-teman Terima kasih semua. Yumi, Terima kasih, Bro. Irfan, Denny.